Selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah ekspedisi yang unik. Kita akan melakukan perjalanan ke 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Tempat-tempat yang sampai sekarang belum pernah ditemukan. Kita sering merasa sudah memetakan setiap sudut planet ini kan? Tapi faktanya begini, sebagian besar dunia kita itu masih jadi misteri besar. Para peneliti bilang, kita mungkin sudah menjelajahi sekitar 90% daratan. Tapi lautan baru sekitar 58%. Itu artinya, ada wilayah yang sangat luas di luar sana yang belum pernah tersentuh mata manusia sama sekali. Ini benar-benar bikin kita bertanya-tanya. Apa ya yang ada di luar sana? Tapi gimana kalau misteri terbesar itu bukan cuma tersembunyi di kedalaman laut, tapi justru diisyaratkan dalam naskah-naskah kuno? Tempat-tempat yang sepertinya menentang geografi yang kita kenal, yang tertulis di dalam Al-Quran. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dengan misteri pertama. Sebuah pulau terpencil yang gak akan Anda temukan di peta manapun. Pulau ini bukan surga tropis ya, tapi sebuah penjara bagi salah satu sosok paling menakutkan dalam eskatologi Islam, Dajjal. Jadi, siapa sih Dajjal itu? Nah, dia digambarkan sebagai salah satu tanda besar akhir zaman. Sosok Mesias palsu dengan kekuatan dahsyat yang akan membawa kekacauan luar biasa. Tapi, sebelum dia muncul, dia konon dipenjara di sebuah pulau misterius, entah di mana. Kisah-kisah kuno ngasih kita kepingan-kepingan puzzle. Katanya, pulau ini dijaga oleh makhluk aneh yang bisa bicara. Namanya Al-Jasasah. Dan yang lebih menarik lagi, ada satu-satunya kisah saksi mata yang tercatat. Seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari, kapalnya karam, dan dia terdampar di pulau itu setelah badai hebat. Di sanalah dia bertemu langsung dengan Dajjal yang terbelenggu, dan dia kembali untuk menceritakan kisahnya. Petunjuk lain mengarah ke timur, ke sebuah wilayah kuno bernama Khurasan sebagai tempat Dajjal akan muncul di akhir zaman nanti. Nah, dari sini muncul dua teori utama. Yang pertama, lokasinya itu fisik. Banyak yang menunjuk ke Pulau Socotra di Yaman yang terkenal banget dengan flora dan faunanya yang aneh, seolah-olah dari dunia lain. Cocok kan sama deskripsi pulau yang ganjil? Tapi teori kedua ini lebih bikin penasaran. Teori ini bilang kalau penjara itu nggak ada di dunia kita sama sekali, tapi di dimensi lain. Ini bisa menjelaskan kenapa setelah ditemukan secara nggak sengaja oleh Tamim Ad-Dari, nggak ada orang lain yang pernah bisa menemukannya lagi. Oke, sekarang kita lanjut ke perhentian kedua. Sebuah tempat yang sudah memikat imajinasi manusia selama ribuan tahun. Mata air kehidupan yang legendaris. Ini bukan sembarang mata air loh. Namanya Ainul Hayat. Dan airnya konon bisa memberikan kehidupan sampai hari kiamat bagi siapapun yang meminumnya. Sebuah hadiah utama bagi mereka yang mencari keabadian. Kisah pencariannya ini terkait dengan Raja Agung Zulkarnain. Karena ingin hidup selamanya untuk beribadah, dia memulai sebuah misi bersama penasihatnya, Khidir. Mereka melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang gelap di dekat tempat matahari terbit. Menurut cerita, justru Khidirlah yang tanpa sengaja menemukan mata air itu dan meminumnya. Sang raja yang justru mencari-cari malah nggak pernah menemukannya. Inilah kenapa sebagian tradisi meyakini bahwa Khidir masih hidup sampai hari ini. Dan pencarian ini bukan cuma ada di cerita kuno. Gagasan tentang air mancur awet muda ini terus ada. Di abad ke-14, penjelajah Spanyol yang terkenal, Juan Ponce de Leon, memimpin ekspedisi untuk mencarinya. Tapi sama seperti Zulkarnain, dia nggak pernah menemukannya. Misteri Ainul Hayat tetap tak terpecahkan. Dari pencarian kehidupan abadi, kita beralih ke upaya untuk menahan kehancuran. Misteri ketiga kita ini bukan tempat yang ingin kita temukan, tapi sebuah bangunan raksasa yang dibangun untuk menjaga sesuatu yang mengerikan tetap terkunci di dalamnya. Ini adalah Tembok Zulkarnain, raja yang sama dari kisah kita sebelumnya. Tembok ini digambarkan sebagai dinding raksasa yang ditempa dari besi dan tembaga cair. Tujuannya untuk memenjarakan dua suku perusak yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj, atau Gog dan Magog. Dikatakan bahwa keluarnya mereka dari balik tembok ini akan menjadi salah satu tanda besar akhir zaman. Supaya kita kebayang seberapa besar ancaman mereka, coba perhatikan angka ini. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika mereka dilepaskan nanti, jumlah mereka akan jauh melebihi manusia dengan perbandingan 999 banding 1. Coba bayangkan kekacauan yang akan terjadi. Jadi intinya begini, kalau populasi mereka sebanyak itu, kita bicara miliaran, bahkan mungkin lebih, mereka butuh setidaknya satu benua sendiri untuk hidup. Nah, pertanyaannya, di mana mungkin ada tembok di planet ini yang bisa menampung populasi sebesar itu?
Kesimpulan paling logis yang dicapai banyak orang adalah, sama seperti Pulau Dajjal, tembok itu sepertinya tidak berada di dimensi kita. Misteri kita yang keempat membawa kita ke sebuah gunung legendaris. Sebuah gunung yang dianggap sebagai fondasi dari semua gunung lain di bumi. Namanya Gunung Kov. Menurut legenda, gunung ini adalah ibu dari semua gunung, yang akarnya terhubung ke setiap pegunungan lain di dunia. Konon, gunung ini terbuat dari zamrud hijau yang cemerlang, dan pantulannya lah yang memberi langit warna biru kehijauan yang khas. Sebuah konsep yang benar-benar kosmik ya. Jadi, di mana letak Gunung Zamrud ini? Para ahli geografi kuno berspekulasi menunjuk ke tempat-tempat seperti Yordania atau Yaman. Ada juga yang melihat hubungan lebih dalam, menyiratkan bahwa gunung itu ada di dekat tembok Gog dan Magog, seolah menjadi pilar penahan dunia. Tapi, ada teori keempat yang paling menarik, bahwa Gunung Kaf bukanlah tempat fisik sama sekali, melainkan alam spiritual yang hanya bisa dicapai melalui pencerahan, bukan dengan peta dan kompas. Untuk misteri terakhir kita bergeser dari alam mitos ke persimpangan antara sejarah dan legenda. Kita tiba di sebuah istana yang begitu megah dan dirancang dengan sangat cerdik, sampai-sampai tampak seperti sihir. Istana Nabi Sulaiman. Keindahannya diilustrasikan dengan sangat baik dalam sebuah kisah di Al-Quran. Waktu Ratu Balkis mengunjungi istana Nabi Sulaiman, dia melihat lantai dan mengira itu adalah kolam air, sampai-sampai dia mengangkat gaunnya untuk menyeberang. Tapi Nabi Sulaiman mengoreksinya, menjelaskan bahwa itu adalah istana yang lantainya dilapisi dengan lempengan kaca. Sebuah keajaiban arsitektur yang bisa menipu indera. Sejarah kuil ini sangat epik sekaligus tragis. Dibangun sekitar tahun 957 sebelum Masehi, tradisi menyebutkan pembangunannya tidak hanya dibantu manusia, tapi juga oleh para jin di bawah perintah Nabi Sulaiman. Berabad-abad kemudian, kuil ini dihancurkan, dan konon hanya tembok barat atau yang dikenal sebagai tembok ratapan yang tersisa. Di zaman modern, pencariannya menjadi sangat kontroversial. Tahun 2005, seorang arkeolog menemukan struktur besar di Yerusalem. Lalu di tahun 2007, ditemukan lagi reruntuhan lain di dekat kompleks Masjid Al-Aqsa yang memicu konflik politik dan agama yang sengit terkait penggalian di situ suci ini. Jadi, kita sudah mengunjungi pulau penjara, mata air keabadian, tembok kosmik, ibu dari segala gunung, dan istana kaca. Apa yang menghubungkan semuanya? Ternyata, ada benang merah yang menghubungkan semua misteri ini. Dari sebuah pulau yang tidak bisa ditemukan lagi, sampai sebuah benua yang menampung miliaran jiwa. Penjelasan yang paling masuk akal mungkin bukanlah bahwa tempat-tempat itu tersembunyi di bumi, melainkan terselubung dari kita. Mungkin mereka ada di dimensi yang berjalan paralel dengan dunia kita, tepat di luar jangkauan persepsi kita. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir. Apakah kisah-kisah ini hanya tentang lokasi-lokasi yang hilang, yang menunggu ditemukan dengan teknologi yang lebih canggih, atau jangan-jangan ini sesuatu yang lebih dalam, bukan peta menuju tempat fisik, tapi peta menuju batas-batas pengetahuan manusia itu sendiri, dan apa yang ada di luar dunia yang kita kenal, sesuatu untuk kita renungkan.